ini dengan Ibu Ega di Ulekaring, Bu. Ibu Ega di Ulekaring. Oke, silakan Iya. Ibu Ega. Nah, ini pertanyaannya banyak. Ini mau tanya ke Pak Jilaninya aja langsung ya. Iya, boleh. Nah, gini Pak, saya kan punya beberapa produk nih Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, saya kan punya beberapa produk nih Pak, tapi masih belum ada hakinya sih Pak. Jadi, kalau misalnya saya mengembangkan produk atau usaha saya ini sampai ke luar negeri, cara ngurus hakinya gimana ya Pak luar negeri? Apa memang harus ngurus di Indonesia juga atau langsung misalnya di luar negerinya atau di negara maksudnya tempat saya akan menjual produk saya Pak? Terus lagi apakah sebenarnya apa semua produk-produk ciptaan itu harus diurus hakinya? Ada nggak sih mungkin ada beberapa ciptaan yang memang nggak perlu pakai haki gitu Pak? Iya. Oke, Ibu kalau produksinya di mana nih? Nah, saya produksinya di Aceh, Bu Tia. Oke, tapi memang mau mengekspor lah ya istilahnya. Iya, Mau menjual jadi ke kan luar negeri. ada produk baju begitu saya buat sendiri. Kebetulan ada 2 sih. Jadi rencana pengen go internasional kalau gitu. misalnya dapat kesempatan. Nah, itu cara ngurus hakinya gimana? Apakah di Indonesia harus diurus atau kalau misalnya saya mau jualnya ke Malaysia, buka toko atau brand di sana atau ngurusnya memang harus di Malaysianya gitu. Kemudian ada satu lagi nih, Bu Tia. Ada tadi teman juga tanya, kan buka salon nih sebenarnya, tapi ternyata ada salon lain yang namanya juga sama dengan salon milik teman saya. Nah, itu sebenarnya gimana gitu? Merek dagangnya itu gimana cara ngurusnya? Oke, ada lagi? Enggak, itu aja. Oke, terima kasih Bu Ega. Semoga sukses ya. Amin. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaannya luar biasa ini ya, dari pengusaha asal Aceh yang mau mengembangkan bisnisnya sampai ke luar negeri, minimal ke Malaysia lah ya. Insyaallah. Oke, insyaallah. Oke, mungkin Pak Jailani bisa langsung menjawab Pak. Baik Ibu Ega, pertanyaan saya sebelum saya jelaskan lebih lanjut, mungkin ada pertanyaan dari saya ke Ibu Ega ya. Apakah merek itu yang Ibu mau pasarkan ke luar negeri itu sudah terdaftar di Indonesia belum? Sepertinya belum, karena kan mau tapi udah tutup ini Pak. Oke, kalau begitu kita jawab 2 ya. dua kita. Tapi kalau sudah didaftarkan misalnya di Aceh, tapi itu bisa langsung dibawa ke luar negeri bisa ya Pak? Bisa, tapi ada apa namanya? Kita juga mendaftarkan di pasar luar di masing-masing negaranya gitu ya. Kita daftarkan kembali. Misalnya kayak kita menjual juga produk dari luar ya. Iya. Itu merek luar. Itu merek luar itu kalau masuk Indonesia juga gimana? Ya, ada yang dilindungi oleh negara kita. Kan ada WIPO di sana ya, yang melindungi hak-hak yang dimiliki oleh warga negara masing-masing gitu. Kalau tidak didaftarkan itu tentunya sama seperti proses merek yang ada di negara kita tidak terlindungi secara hukum ya. Kemudian mungkin menyangkut satu lagi merek salon tadi ya. Membuka salon yang persis sama dengan salon yang lain. Kembali kita bertanya kepada Ibu Ega apakah kedua-dua salon ini terdaftar atau tidak. Jadi kita menjawabnya karena teleponnya sudah ditutup, mungkin kita bisa menjawab seperti ini Ibu Ega ya. Kalau merek apakah yang disebut tadi itu termasuk merek jasa ya, bukan merek dagang itu. Salon itu salon Ega misalnya Ibu Ega gitu ya. Itu kelasnya ya, merek jasa Ibu. Kemudian tadi juga sudah disebut sedikit tentang merek mana yang terlindung ya. Merek apakah ada 2 merek? Kita lihat memang yang duluan mendaftar tentunya itu yang mendapat perlindungan hukum. Kita tadi juga menyebutkan sistemnya pendaftaran online. Kalau ada merek masuk berikutnya pendaftaran secara online, itu pasti ditolak oleh sistemnya. Nggak bisa masuk. Itu dipastikan akan ditolak. Detik per detik itu ditolak. Kalau yang satu ini sudah masuk. Apalagi yang merek disebut, yang tadi disebut salon. Sama persis namanya. Saya khawatir kedua-dua merek ini tidak terdaftar, ya, tidak, arti dua-duanya tidak terlindungi begitu menurut hukum Bu Ega, ya.
Oleh karena itu mungkin khusus untuk Ibu Ega yang ditanyakan oleh temannya tadi, kalau belum didaftarkan, segeralah didaftarkan supaya negara mengakui bahwa itu milik siapa gitu. Jadi saya pikir seperti itu. Oke. Jadi harus memang didaftarkan ya, Iya. kalau memang merasa kalau salon itu sesuatu berarti gitu ya buat Iya, kita ya. betul. Apalagi kalau sudah punya logonya sendiri, terus juga kreativitas sendiri ya di dalam dia melakukan jasanya. Iya, betul. Karena memang banyak yang seperti itu juga. Oke, nah saya ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, tadi kan kalau contoh Pak Iskandar tuh mendaftarkan Kopi Sultan dan ternyata dalam waktu 2 tahun itu ditolak. Tapi bisa nggak kalau misalnya dalam kasus seperti itu ya Pak ya? Jadi Bapak memberikan alternatif, misalnya yang pertama ada Kopi Sultan, kemudian itu kayak jaga-jaga supaya kalau ditolak gitu Pak. Terus ada merek yang lain gitu, alternatifnya 2 atau 3 merek lainnya. Itu bisa nggak seperti itu Pak? Sebenarnya ya ada trik-trik tertentu ya. Artinya kita bisa sanggah masa itu. Kalau sudah terlanjur populer gimana? Ya udah kita cari nama lain, jadikan payungnya. Ya, sehingga brand itu masih kita bisa pakai, tapi di bawah sebuah payung yang terdaftar. Ya. Tapi nggak tahu sekarang populer atau tidak, nanti Pak Jeremy yang jawab. Ya. Jadi ya kita sangat senang dengan sekarang sudah 8 bulan, dan mudah-mudahan teman-teman UMKM juga akan cepat mendaftarkan, pentingnya ya. Saya mau kasih contoh nih untuk jawaban yang pertanyaan tadi luar negeri ya. Kasus antara Apple dengan Samsung. Ya, ada satu fitur yang dikomplain oleh Apple bahwa Samsung membajak punya dia. Jadi apa yang terjadi terakhir adalah berlomba-lomba mendaftar di negara tertentu. Ya, jadi ketika misalnya Samsung mendaftar di Korea atau di tempat lain, maka Apple tidak bisa masuk dengan fitur tersebut di negara tersebut. Ya, jadi ini namanya sudah masuk ke persaingan industri. Ya, di sisi pendaftaran. Ya. Nah, kalau merek, ya ini tergantung kita. Ada pertanyaan saya, Pak, saya memang menemukan, tapi saya mau kasih gratis ke orang. Ya, biasanya dapat pahala. Kasih gratis pun harus daftar. Ya, betul. Supaya nggak diambil sama orang lain gitu kan. Nah, jadi ini pentingnya. Ya, kalau kita lihat nama toko banyak sama. Ya, karena memang ini masih level mikro. Hari ini lahir anak satu, Muhammad Subhan. Taruh nama toko Muhammad Subhan. Lahir anak kedua, ada lagi yang lain. Tukar aja, digabung antara Subhan dengan Amir misalnya. Jadi nama tokonya Subhan Amir. Ya, karena merek itu belum difikirkan secara betul-betul merek. Ya, yang bisa memberi image kepada produknya. Ya. Jadi kalau